Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa konsultasi syariah, Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam ke-19 bulan Rajab 1447 Hijriah, kita akan berdiskusi dan mengadakan konsultasi seputar persoalan umum, dan sebagai pengantar kami akan sedikit mengingatkan akan persoalan bagaimana menjadikan umur kita sebagai umur yang produktif. Kita semua mengetahui perjalanan waktu yang terus bergulir dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Sekarang kita sudah memasuki 2026. Kalau hitungan Hijriah, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab 1447 Hijriah. Waktu-waktu kita terus berganti, dan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh host dan MC kita, bahwa pada hakikatnya umur kita terus berkurang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah umur bagi kita. Sejak umur kita berusia 120 hari sebagai janin di perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh malaikatnya untuk mencatat berapa usia kita hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, seorang hamba pada hakikatnya ketika mengetahui kedatangan 1 tahun atau 1 bulan yang baru, maka artinya pesan yang paling penting bahwa umur dia makin berkurang, jatah hidupnya makin berkurang. Dan salah satu pertanyaan yang paling penting di hari kiamat kelak adalah an umrihi fima afnah. Setiap kita akan ditanya umurnya, kemana dia habiskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyuruh setiap orang beriman untuk selalu merenungi apa yang telah dia lakukan, yang telah dia siapkan untuk hari esok, hari kiamat, hari ketika kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh amalan-amalan kita. Usia kita hanya Allah yang tahu. Tapi kisaran usia kita sebagai umat belakangan, umat Nabi Muhammad SAW adalah 60 dan 70 tahun. Ya, dalam hadis dikatakan, a'maru ummati baina sitina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi kita SAW, kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melebihinya. 70 tahun atau 60 tahun jatah umur yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita jadikan sebagai umur yang panjang. Karena Allah telah menakdirkan bahwa umur Nabi Muhammad dan umatnya relatif lebih singkat dibandingkan Nabi dan umat sebelumnya. Tapi di waktu yang sama Allah menakdirkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi umat yang terdepan, umat yang terbaik, umat yang akan mendapatkan kehormatan sebagai umat yang terbanyak masuk surga dan menempati tempat-tempat yang termulia. Bagaimana cara menjadikan umur yang singkat namun berkualitas? Ini pertanyaan yang penting. Kita akan bahas 7 yang menjadikan umur kita panjang. Umur panjang ada 2, umur yang hissi dan umur yang maknawi.
Umur yang hissi artinya hitungan-hitungan jumlah bilangan umur. Ya, seperti kita katakan si fulan umurnya 50 tahun, si fulan ada yang 47 tahun, ada yang mungkin sampai 70 tahun. Ini yang kita namakan umur yang hissi, yang dihitung dengan bilangan-bilangan yang kita ketahui. Dan seperti ini sekali lagi sudah ditetapkan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada umur yang namanya umur maknawi. Dalam artian umurnya mungkin pada saat wafat tercatat berusia 63 tahun atau bahkan mungkin cuma 40 tahun. Tapi dia bagaikan masih terus hidup walaupun sudah berkalang tanah. Dia dianggap masih hidup walaupun sudah berada di kuburannya. Karena peninggalannya juga kebaikannya masih sangat terasa. Dan ini yang paling penting bagi kita. Bagaimana menjadikan umur kita seakan-akan terus bertambah dengan usia yang produktif, dengan amal-amal dan kebaikan, walaupun kita sudah berada di liang kubur. Walaupun menambah usia dari apa yang telah Allah tetapkan itu mungkin saja ya, sebagaimana kata ulama kita, boleh jadi dengan doa-doa kita, seorang yang tadinya ditakdirkan berusia 50 tahun, bisa saja bertambah menjadi 60 tahun umpamanya dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Dan sebagian juga amalan menurut sebagian ulama kita bisa menambah umur kita ya, sebagaimana dalam hadis tentang keutamaan silaturahim disebutkan bahwa man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Sebagian ulama kita memandang maksud dari umur di sini adalah umur makna hissi bilangan tersebut. Bahwa dengan silaturahim umur yang tadinya hanya 50 tahun, lalu bisa ditambahkan atas izin Allah tentunya menjadi 53 atau bahkan mungkin 60 tahun. Namun sebagian ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah umur yang sifatnya maknawi. Bahwa dia dengan silaturahminya mungkin selalu dikenang oleh orang-orang banyak, oleh keluarganya yang dia selalu berbuat kebajikan kepadanya. Mungkin dia sudah meninggal dunia, namun jejak-jejak kebaikannya terasa selalu masih hadir walaupun dia sudah berkalang tanah. Dan ini yang kita maksudkan dalam pembahasan kita kali ini. Ada 7 amalan yang kata Nabi kita SAW, amalan ini akan terus mengalir pahalanya walaupun seorang masih sudah berada di liang kuburnya. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disebutkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnad beliau, dan hadis ini dihasankan oleh atau disahihkan bahkan oleh sebagian ulama kita dengan beberapa jalur periwayatan yang menguatkan. Di antaranya Al-Haythami dalam Majma' dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan yang seperti itu. Dikatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri ajruhunna lil abdi wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang pahalanya, ajarnya terus mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah berada di liang kuburnya setelah dia meninggal dunia. Apa ketujuh amalan tersebut? Yang pertama, Nabi kita mengatakan man 'allama ilma. Orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang akan panjang umur adalah orang yang mengajarkan ilmu. Tentu saja yang dimaksudkan adalah ilmu bermanfaat. Bahwa dia mungkin telah wafat, tapi ilmu yang telah pernah diajarkan akan terus disebarluaskan oleh murid-muridnya, oleh anak-anak biologisnya mungkin, dan juga anak-anak ideologisnya. Orang-orang murid-muridnya yang pernah mengambil ilmu darinya tidak akan berhenti sampai orang tersebut. Orang tersebut mungkin suatu saat menjadi guru juga, menjadi seorang dai, atau menjadi seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya, kelak kepada cucunya, dan seterusnya. Dan ini yang paling pertama disebutkan oleh Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam. Karena ini di antara amalan yang terbaik yang akan memperpanjang umur kita. Semua kita pernah mendengarkan nama seorang Imam Nawawi rahimahullahu taala. Usia beliau pada saat wafat tercatat kurang lebih hanya 46 tahun saja. Tapi beliau setelah wafat ya, beliau wafat di tahun 676 Hijriah ya. Kalau saat sekarang ini mungkin sudah 800 tahun yang lalu. Tapi terasa seakan-akan beliau masih hidup bersama dengan kita. Setiap hari ada saja orang yang mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya beliau. Setiap hari mungkin ada saja orang membaca di penjuru dunia ini kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ada yang mempelajari buku beliau Tibyan tentang adab-adab pemikul Al-Quran. Ada yang mempelajari dan membaca buku beliau kitab Al-Adhkar atau kitab-kitab fikih beliau yang sangat luas seperti Al-Majmu' umpamanya, ya, Raudatul Thalibin dan beberapa kitab-kitab beliau yang lainnya. Usia beliau begitu panjang sampai hari ini seakan-akan beliau masih hidup di antara kita. Semua kita tahu siapa Imam Bukhari rahimahullah taala. Usianya cuma 63 tahunan. Beliau wafat sejak tahun 256 Hijriah, sejak 1200 tahunan yang lalu. Tapi seakan-akan beliau masih hidup. Inilah ilmu yang bermanfaat. Maka jangan pernah kita lelah untuk mengajarkan ilmu. Mari kita wariskan ilmu yang bermanfaat kepada setiap orang. Selama ada kesempatan, ajarkan ilmu kepada siapa saja yang kita temui. Pesan-pesan kebaikan kepada anak kita, pada murid-murid kita, pada tetangga kita, masyarakat kita, dan siapa saja yang bisa kita temui, berikan warisan kepadanya untuk dia sebarluaskan kelak, yaitu ilmu yang bermanfaat. Man 'allama ilman. Yang kedua adalah orang yang dikatakan man ajra nahra, orang yang mengalirkan sungai. Orang yang mengalirkan sungai. Maksudnya dia mengairi sungai yang dengannya orang bisa mengairi pertaniannya, ladangnya, atau hal-hal apa saja yang bermanfaat dari aliran sungai yang telah dilakukan atau yang telah dirintis dan dibukanya. Dan ini juga akan memberikan manfaat yang sangat besar. Bukan sekedar manusia saja, mungkin juga hewan atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah man hafara bi'ran. Siapa yang menggali sumur. Ya, siapa yang menggali sumur. Menggali sumur juga adalah satu amalan yang sangat bermanfaat. Karena air adalah kebutuhan yang sangat urgen bagi setiap manusia. Air adalah sumber kehidupan. Semuanya butuh. Makhluk hidup semua butuh yang namanya air. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dari air. Dan Nabi kita SAW pernah ditanya ya dalam hadis Sa'ad bin Ubadah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah yang terbaik. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ibu beliau telah meninggal. Dan rasa-rasanya jika beliau masih bisa berbicara pada waktu itu, beliau ingin bersedekah. Maka beliau bertanya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah apa yang terbaik? Sedekah yang saya bisa sedekahkan atas nama ibu saya. Nabi mengatakan, sedekah itu adalah saqyul ma', memberikan air minum kepada siapa yang membutuhkan. Mengadakan sumur bor atau apa saja ya, atau yang semacamnya, menggali sumur yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, ini adalah amalan yang sangat bermanfaat. Selama sumur itu digunakan, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun mungkin kita sudah meninggal dunia. Yang keempat adalah man gharasa nakhlan. Barang siapa yang gharasa nakhlan. Orang yang menanam nakhlan. Nakhlan sebenarnya adalah pohon kurma. Ulama menjelaskan bahwa ini tidak terbatas pada pohon kurma. Betul disebutkan pohon kurma karena
masa itu dan kondisi tempat Nabi kita, yang terbanyak dan sumber kehidupan yang utama adalah kan pokok mereka adalah pohon kurma. Dan memang pohon kurma memiliki banyak kelebihan. Tapi ini bisa dikiaskan kepada setiap tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan Islam sangat mengajarkan kepada kita untuk melakukan cocok tanam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, pernah beliau bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi ahadi wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an yagrisaha qabla an taqumas sa'ah falyagrisha." Jika hari kiamat sudah akan datang, mungkin sesaat lagi, mungkin besok, sudah hampir datang kiamat. Padahal di tangan Anda, di tangan salah seorang di antara kita masih ada setangkai tanaman yang bisa kita tanam, walaupun mungkin sudah tidak bisa tumbuh karena kiamat sudah akan datang. Nabi kita mengatakan, "Fal yagrisha", jangan buang kesempatan, tanamlah, tetap akan kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini motivasi yang luar biasa tentang anjuran bercocok tanam dalam Islam. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa ketika kita memiliki tanaman-tanaman, sayur-sayuran, pohon-pohonan, buah-buahan, dan apa saja yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh manusia, atau bahkan dimakan oleh burung-burung, atau siapa saja yang bisa memanfaatkannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari tanaman yang kita tanam tersebut. Man gharasa nakhlan, ini akan menjadikan usia kita produktif selama apa yang kita tanam selama apa yang kita tanam itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Lalu yang kelima, beliau mengatakan, "Au man bana masjidan", atau orang yang membangun masjid, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dialah tempat seorang mukmin, seorang yang bertakwa untuk beristirahat. Itulah dia merasakan ketenangan, pusat ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak pahala-pahala yang Allah sediakan bagi orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya. Dan seorang yang membangun masjid lalu dimanfaatkan masjidnya. Seberapa banyak orang sholat di situ, maka mereka-mereka yang sholat akan mendapatkan pahala dari sholat-sholat mereka, dan orang yang membangunnya pun akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan seberapa banyak pahala dari orang-orang yang telah memanfaatkannya untuk melaksanakan sholat, atau mungkin mengadakan ta'lim, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Belajar Al-Quran umpamanya, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang merupakan ibadah yang dianjurkan dilaksanakan di masjid. Dan dijamin ya dalam hadis yang mutawatir, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, rumah Allah di dunia ini, niscaya Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasati qutatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid walaupun seperti luasnya seperti sangkar burung. Ya seakan-akan seandainya masjid itu bisa seperti sangkar burung, artinya kecil. Dia tidak terlalu luas. Hanya itu yang bisa kita bangun sesuai dengan dana yang tersedia pada kita. Tapi dengan penuh ikhlasan kita membangun rumah Allah, dan bisa mungkin dimanfaatkan oleh belasan orang, puluhan orang, ya. Apalagi kalau lebih banyak lagi, maka Allah akan membangunkan bagi kita rumah di surganya. Rumah dalam makna surga tentu saja istana, ya, menurut penistaan kita di selama masjid kita yang kita bangun, kita dimanfaatkan, kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah berada dalam liang kubur. Kemudian dikatakan, "Man warrasa mushafan", barang siapa yang meninggalkan mushaf, dia membeli mushaf lalu dia wakafkan, atau dia membagi-bagi mushaf, selama mushaf itu digunakan, dipakai oleh orang lain, dia mungkin sedang istirahat di rumahnya, waktu istirahat, waktu tidur, malam hari, tapi di
kota lain atau di tempat yang lain ada orang yang sedang membuka mushaf yang pernah dia wakafkan, yang pernah dia wariskan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala amalan yang sangat besar di sisi Allah. Karena itu juga kita harus pandai-pandai untuk memberikan mushaf itu kepada orang yang memang betul-betul memanfaatkannya. Selama dimanfaatkan, maka bagi kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang akan terus mendapatkan pahala walaupun dia telah meninggal dunia dan sudah berada di kuburannya adalah man taraka waladan solihan yastaghfir lahu, ya, wa huwa fi qabrihi. Siapa yang meninggalkan anak soleh yang selalu mendoakan untuknya dan memohon ampunkan untuknya, maka dia akan terus mendapatkan pahala walaupun dia sudah berada di kuburannya. Dalam hadis yang lain yang kita tahu, hadis Muslim, dari sahabat Abu Hurairah juga, tiga di antara amalan yang terus akan mendapatkan pahala yang mengalir adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang tahu untuk berdoa kepada kedua orang tuanya. Dan ini di antara ciri anak soleh, anak yang tidak pernah melupakan orang tuanya, walaupun orang tuanya telah wafat, dia selalu doakan. Dan hadis kita ini menunjukkan salah satu doa yang terbaik yang diharapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah doa berupa pengampunan. Yastaghfir lahu. Dia minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Maka di antara doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Nah, Soleh mengatakan demikian. Dan ampunilah juga kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku dengan didikan yang terbaik sewaktu aku kecil. Dan ini syarat penting bahwa tidak mungkin kita mengharapkan doa yang terbaik untuk kita dari anak-anak soleh kita kecuali telah melalui tarbiyah sebelumnya. Kita telah membina dengan baik anak-anak kita dan saat mereka kecil lalu tumbuh dewasa, kita sebagai orang tua tidak hanya memperhatikan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal mereka, tapi yang paling penting bagaimana kita didik mereka dengan didikan yang Islami, anak-anak kita kelak yang akan menambah pundi-pundi pahala kita. Sehingga dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, kelak nanti ada orang tua yang terheran-heran ketika melihat pahala yang Allah sediakan untuknya. Lalu dia bertanya, "Ya Rob, wahai Tuhanku, dari mana seluruh amalan ini? Rasanya amalan yang saya pernah lakukan tidak sampai seperti itu." Lalu Allah mengatakan, itu disebabkan doa-doa dan istighfar anak-anakmu untukmu. Maka mari kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, yang kelak akan mendoakan kita setelah kita atau pada saat kita masih hidup dan setelah kita meninggal dunia, yang akan menjadi sebab bertambahnya terus umur kita dengan pahala-pahala yang terus bertambah. Usia pada hakikatnya Allah berikan untuk kita manfaatkan beramal. Namun bisa saja usia telah tutup, ajal telah datang, tapi amalan pahala terus mengalir dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum, wallahu waliyut taufiq, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para peserta konsultasi syariah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi pengantar dari Ustadz kita mengenai 7 amalan sebab bertambahnya umur. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan membawa banyak
manfaat dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para serta konsultasi syariah dimanapun Anda berada, kita masih ada sekitar 25 menit di sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, sesi konsultasi syariah. Kami mempersilakan kepada para peserta yang telah bergabung di malam hari ini untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar live Zoom kita yang sedang berlangsung ini. Atau jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kita juga mempersilakan dengan silakan menekan tombol raise hand dan insya Allah akan diizinkan untuk membuka mic-nya. Baik Ustadz, Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di malam hari ini. Alhamdulillah kita memanfaatkan waktu yang tersisa. Pertanyaan yang pertama Ustadz dari Bapak Rizal dari Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Izin bertanya Ustadz, saya butuh pencerahan tentang takdir. Di satu sisi ada dalil yang menyatakan bahwa semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz dan buku sudah ditutup, yang artinya tidak akan berubah. Dan di sisi lain, banyak dalil yang menyebutkan adanya hal-hal yang dapat merubah takdir, seperti usia bisa diperpanjang dengan silaturahmi atau rezeki bertambah dengan sedekah. Juga anjuran-anjuran doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mohon pencerahannya Ustaz terkait dua hal ini. Syukran wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Pertanyaan dari Bapak Reza, ya? Rizal. Reza tentang takdir. Ya, ini hal yang juga sering ditanyakan, ya. Karena di antara hal yang pokok, ya, iman kita, iman yang keenam adalah iman terhadap takdir. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menyebutkan bahwa ada 4 tingkatan iman terhadap takdir itu. Maratib iman terhadap takdir. Yang pertama adalah ilmu, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi dan akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah masyiat, ya, yaitu kehendak, ya. Kemudian yang ketiga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Kemudian masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semuanya memiliki kehendak, tapi kehendak Allah yang pasti terjadi. Kemudian yang ketiga adalah kitabah, penulisan. Takdir telah dituliskan, bahkan dalam hadis dibahasakan dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta-tinta telah kering. Ya, maksudnya sudah sudah terjadi semuanya, ya, sudah terjadi. Kemudian al-khalq, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua dan menjadikan takdir tersebut. Jadi kita yakin bahwasanya takdir telah tercatat. Namun kenapa sampai ada sebagian yang seakan-akan difahami bahwa takdir itu akan berubah, ya. Sebagai contoh tadi masalah umur, ya, dan tadi disebutkan masalah doa, silaturahim yang bisa merubah takdir kita. Ulama menjelaskan bahwa takdir itu ada 2 jenis dalam hal ini, ya, kaitannya dengan hal ini ada 2 jenis. Ada yang dinamakan takdir yang mubram dan ada yang takdir yang muqayyad. Takdir yang mubram adalah takdir yang sudah tetap, ya, yang tidak bisa berubah-ubah lagi, ya. Dan ada yang takdir yang muqayyad atau takdir yang muallaq, takdir yang gantung. Maksudnya bisa berubah gantung dengan sebab-sebabnya. Umumnya takdir itu adalah sesuatu yang mubram, yang tidak bisa berubah lagi, ya. Tapi ada beberapa takdir yang sifatnya muallaq, tergantung, ya. Contoh tadi yang kita sebutkan, ya. Ada seorang yang mungkin pada saat
malaikat mencatat di janin ibunya, di rahim ibunya, umurnya 70 tahun. Tapi di waktu yang sama ditakdirkan baginya, ada dua takdir baginya, yaitu jika dia berdoa, maka takdir itu bisa berubah. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ya, jadi umpama usianya 70 tahun. Maka ada kesempatan untuk menambah usianya itu yang dinamakan mu'allim. Sangat tergantung dengan maukah dia berdoa atau tidak. Kalau dia tidak berdoa, maka tetap akan berubah. Dan jika ya dia berdoa atau dia bersilaturahim sebagaimana menurut sebagian ulama kita, maka usianya itu bisa bertambah. Dan ketika dia tidak berdoa umpamanya atau tidak berusaha atau dia berusaha dan akhirnya bertambah, itu semuanya telah ditetapkan dan telah ada keputusannya dalam Lauh Mahfuz, dalam Ummul Kitab. Jadi Lauh Mahfuz ini sudah mencakup seluruh takdir-takdir yang ada pada kita. Entah takdir yang mubham, yang sudah tetap, yang tidak akan berganti, atau takdir yang mu'allaq. Jadi dalam Lauh Mahfuz ini, dalam Ummul Kitab ini, sudah tercatat si fulan umpamanya si A tadinya usianya 60 tahun. Namun karena dia rajin bersilaturahim dan dia sering berdoa, maka Allah tetapkan usianya 70 tahun. Adapun si B umpamanya dia usianya 60 tahun dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikan umurnya bertambah, sehingga tetap demikian. Jadi ketika bertambah atau tidak bertambah, itu semuanya telah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Jadi ada di catatan-catatan yang masih bisa berubah, sebagaimana kata ulama kita seperti catatan di perut ibu kita atau di rahim. Ya, di rahim itu masih bisa bertambah, masih ada takdir yang sifatnya mu'allaq, itu yang sifatnya mu'allaq. Dan finalnya ya atau akhirnya apakah dia berubah atau tidak, itu semuanya akan tercatat dalam Lauh Mahfuz. Sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Terjadinya perubahan atau tidak, itu semuanya telah tercatat tanpa kecuali. Ya. Tidak ada yang berubah dari catatan induk yang disebut dengan Ummul Kitab atau dikenal juga dengan Lauh Mahfuz. Dan inilah salah satu makna firman Allah, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang kami tinggalkan dalam kitab ini sedikit pun. Ya, salah satu di antara tafsirannya yang dimaksudkan kita oleh Al-Quran. Tapi banyak ulama kita mengatakan juga yang dimaksud adalah Lauh Mahfuz yang telah mencatat segala takdir bagi seorang hamba. Allahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas penjelasannya terkait dengan clear. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, jawaban dari pertanyaan Bapak Rizal. Uh, Baik Ustaz, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ada pertanyaan dari peserta Zoom yang ingin bertanya langsung. Kita silakan kepada Bapak Aswan untuk bertanya. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin satu kali bersuara, Ustaz, jadi pertanyaannya kayaknya agak banyak. Singkat saja. Ya, singkat-singkat saja, Pak. Ya. Baik, Ustaz. Mungkin permasalahan yang terjadi saya alami. Pertama, Ustaz, kita ingin berniat berpuasa dan pagi hari, di malam hari. Kita Mohon maaf, Pak. Suaranya agak kurang jelas karena koneksinya cek mungkin. kok, cek. Jelas ya, Ustaz? Cek, jelas ya? Ya, Ya, sekarang silakan, jelas, silakan sekarang diulang. jelas. Begini Ustadz, contoh kasus kita ingin berniat berpuasa wajib. Contohnya kita puasa Ramadan besok Ya, pagi, tapi di tunggu malam sebentar, Pak. hari cek. Sulit mungkin ditulis saja. Coba kita lihat sini. Silakan bisa diulang, Pak. Ya, baik. Contoh kasus Ustadz, contoh kasus kita ingin berpuasa wajib
Nah, di pagi harinya. Tapi kita di malam harinya itu melakukan hubungan badan dengan istri, Ustaz. Setelah melakukan itu kita ketiduran dan eh, bangunnya agak telat setelah azan. Setelah azan subuh, Ustaz. Apakah eh, puasa kita masih kita masih bisa puasa atau bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Baik. eh, bagaimana kita ganti puasa bagi wanita yang menyusui? Apakah menggantinya dengan puasa saja tanpa bayar fidyah ataukah dilaksanakan dua-dua, Ustaz? Itu yang Baik, kedua. Pak. Ya, dua mungkin Mungkin dulu, itu, Pak. Ustaz. Ya, karena banyak yang Dua-dua saja. bertanya. Ya, Iya, dua Ustaz. dulu Iya. pertanyaannya. Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita persilakan kepada Ustadz kita. Pertanyaan yang Yang jelas pertama tadi kurang jelas yang pertama. mengenai di malam hari pasangan yang hubungan lalu ketiduran sampai azan subuh, Ustadz. Lalu sudah berniat untuk puasa. Oh ya. Gimana? Bolehkah ini? Iya. Ini puasanya. Jadi untuk puasa wajib, yang pertama untuk puasa wajib harus ada niat sebelumnya. Dalam hadis dikatakan malam yubayyitis siyam minal laili fala siyam lahu. Siapa yang tidak niatkan puasa wajib maksudnya sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya, puasa Ramadan atau puasa nazar umpamanya. Adapun puasa sunnah telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah atau kadang beliau berniat nanti setelah pagi hari, setelah beliau tidak mendapatkan sesuatu yang beliau bisa makan, beliau akhirnya berniat puasa. Tapi ulama menyebutkan itu sebelum datangnya waktu pertengahan hari ya, waktu zuhur umpamanya. Jadi selama masa itu masih bisa ya kita meniatkan selama kita belum makan sebelumnya. Tapi mungkin saja yang ditanyakan ini adalah masalah puasa wajib ya, seorang yang sudah niat sejak malam harinya lalu ternyata dia malam harinya berhubungan suami istri lalu belum sempat mandi mungkin maksudnya. Masih dalam Ya, keadaan junub. betul. Ya, masih dalam keadaan junub. eh, Lalu azan sudah dikumandangkan, apakah puasanya tetap sah? Ya, jawabannya tetap sah. Boleh ya. Dan Salamah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menggauli istrinya dan telah masuk waktu subuh dan baru setelah itu beliau mandi. Yang tidak boleh tentu saja ya puasa puasa wajib tentu saja dan puasa secara umum tidak boleh ketika waktu subuh telah masuk, subuh fajar shadiq maksudnya, lalu kita masih makan dan minum serta berhubungan suami istri. Ini pembatal puasa yang paling inti, ya, karena inilah hakikat puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri. Tapi jika di seseorang yang telah berhubungan sebelumnya, ya, dan tidak belum sempat mandi wajib dan waktu subuh telah masuk, maka tidak mengapa. Yang penting dia sudah tidak berhubungan pada saat adzan telah dikumandangkan. Adapun eh, untuk sholatnya, baru dia wajib untuk mandi. Ya, jadi tidak wajib ketika azan subuh dikumandangkan, suami istri itu harus sudah dalam keadaan bersih. Ya, tidak apa dalam keadaan junub dan bahkan pernah dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya puasanya tetap sah, boleh. Ya. Yang penting setelah masuk waktu subuh sudah tidak ada lagi berhubungan dan tidak lagi makan dan minum. Adapun yang kedua tadi, nah ini masalah khilaf yang sangat banyak ya di kalangan ulama kita tentang hukum puasa bagi orang yang menyusui dan yang dan ini sudah pernah kita bahas dalam satu liqa ilmi di Dewan Syariah dan telah melahirkan satu keputusan yang intinya kita mengambil pendapat jumhur ulama kita yang mengatakan bahwa orang yang wanita ya, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, pada hakikatnya dia tetap diperintahkan untuk berpuasa.
selama dia masih mampu. Karena ada saja orang yang hamil tapi keadaan tubuhnya masih baik, keadaan kondisi fisiknya juga masih baik dan tidak ada kekhawatiran pada dirinya dan pada janinnya, ya, pada bayi yang sedang dikandungnya. Kalau demikian adanya, maka tetap dia dianjurkan untuk berpuasa. Demikian pula wanita yang menyusui. Jika dia berpuasa dan tidak berpengaruh pada kualitas ASI-nya dan tidak memberikan mudarat pada dirinya dan pada bayi yang sedang disusuinya, maka tetap dia dianjurkan untuk berpuasa. Dan itu ada saja yang semacam itu. Namun jika tidak mampu, ya, entah dia khawatir pada dirinya ataupun pada bayinya, ya, bayi yang masih di kandungannya, bagi yang hamil, atau bayi yang sedang disusuinya, bagi yang menyusui, maka pada saat itu dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun dia mengqadanya. Ya, pendapat yang kita pilih bahwa kewajibannya adalah mengqada, mengganti puasanya sebanyak jumlah puasa yang dia tinggalkan. Ya, sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan. Karena kias yang paling dekat, analogi yang paling dekat bagi orang yang hamil itu adalah orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Beda dengan orang yang tua renta, yang semakin bertambah hari, semakin susah baginya untuk mengqada. Karena semakin tua, semakin lemah, tidak bisa lagi mengqada. Untuk itulah mereka, orang yang sudah tua renta dan penyakitnya menahun dan tidak bisa sembuh, ulama mengatakan bagi mereka adalah tinggal membayar fidyah. Adapun orang yang hamil dan orang yang menyusui, dia lebih dekat pada kiasnya kepada eh, orang yang sakit. Orang yang sakit biasa sakit tapi ada yang masih kuat, ya. Itu juga kadang demikian, hamil dan menyusui. Dan paling tidak dia ketika sakit suatu waktu dia akan sembuh, dia akan sehat. Wanita yang hamil juga suatu saat dia tidak hamil lagi dan suatu saat juga dia tidak akan menyusui lagi. Pada saat itu maka dia diperintahkan untuk mengqadha sesuai jumlah yang ditinggalkan. Dan seorang wanita harus pandai-pandai untuk melihat, ya, bagaimana mengatur waktunya, kapan dia tidak hamil dan tidak menyusui dan dia masih bisa untuk mengqadha, segera dia mengqadha. Jangan menunda-nunda. Dan ini pendapat yang lebih selamat. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dipahami oleh peserta kita yang bertanya tadi. Dan mohon maaf, kita cukupkan 2 pertanyaan dulu ya, Pak. Kita silakan dulu pada peserta yang lain. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Ustaz, dari kolom komentar live Zoom privat. Pertanyaannya dari hamba Allah. Bismillah, mohon nasihatnya, Ustaz. Pertanyaannya, sejak anak saya berada di kandungan, setiap saat saya terus berdoa kepada Allah meminta anak saya dipanjangkan umurnya. Begitu juga ketika dia setelah lahir, doa yang sama selalu saya panjatkan kepada Allah agar anak saya dipanjangkan umurnya dan diberkahi selalu. Dan Allah mengizinkan saya untuk merawat anak saya hingga besar. Qadarullah, anak saya baru saja meninggal, Ustaz. Lalu pertanyaan saya, apakah doa saya yang saya pinta selama ini tidak terkabulkan, Ustaz? Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Pertama, kita ucapkan takziah pada penanya atas musibah meninggalnya anaknya, dan jika anak yang meninggal usianya di bawah usia balik, ya, maka insya Allah dia akan bisa menjadi pemberi syafaat dan bisa menjadi tabungan akhirat baginya. Ya. Dan seorang mukmin harus yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mukmin, takdir Allah selalu yang terbaik, ya. Walaupun memang ada dalam bahasa syariat dikatakan takdir itu khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang tidak buruk, yang tidak baik. Maksud dari baik yang tidak baik ini adalah menurut penilaian manusia. Tapi sebenarnya keputusan Allah selalu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Seperti sakit, ya. Sakit itu kalau kita mau klasifikasikan mungkin kita bilang takdir yang tidak baik, ya. Tapi kenapa Allah mendatangkan sakit bagi sebagian hamba?
sakit itu kadang sebagai tempat istirahat bagi dia untuk aktivitasnya yang sudah begitu padat. Kadang juga sebagai penghapus dosanya. Itu baik sebenarnya. Ada hikmah-hikmah di balik semuanya. Keputusan Allah selalu terbaik bagi hamba. Cuma kita kadang lambat mengetahui atau bahkan mungkin kita tidak mengetahui hikmahnya. Tapi harus kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mendapatkan musibah, ya, kita kembalikan ya pada Allah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini memang milik Allah. Anak kita milik Allah. Kita pun akan kembali juga ya. Persoalan waktu saja ya, persoalan waktu. Jangankan anak kita saja, kita tidak tahu sampai berapa usia kita. Ya, sehingga mungkin kita juga pernah berdoa panjang umur, ya kita tidak tahu apakah dikabulkan atau tidak. Maka sebaik-baiknya selalu kita berdoa. Tidak mengapa kadang kita mengatakan, ya Allah berikan kepada saya harta, berikan kepada saya anak, berikan kepada saya eh, jabatan umpamanya untuk bisa bermanfaat. Tapi kita selalu kembalikan bahwa jika hal itu baik bagi saya, kita selalu minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi anak kita yang Allah panggil cepat itu lebih baik ya bagi kita karena bisa menjadi tabungan bagi kita di hari kiamat dan bisa menyambut kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ya persoalan anak ini ya berapa banyak hamba-hamba Allah yang dianugerahkan anak lalu beranjak dewasa. Sebagian ada kadang orang tua sudah tidak sabaran melihat ulah dari anak-anaknya. Seringkali kita mendengarkan sebagian orang tua keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak pantas, menyesali, seakan-akan menyesali takdir Allah ketika memberikannya anak ya. Sampai-sampai dia mengeluarkan sumpah-sumpah serapah, sampai dia mengeluarkan laknat bahkan terhadap anaknya. Orang ini tidak merasa bahagia dengan anaknya. Ya, padahal mungkin sebagian orang masih sangat merindukan anak yang semacam itu. Berarti ada hikmahnya ya. Karena kita juga tidak tahu gimana ya anak kita. Jangan sampai kita seperti itu ya. Sehingga kita inginkan jika anak kita, makanya doa kita bisa kita katakan jika Allah menakdirkan anak kita panjang umur, maka dia akan menjadi anak soleh. Jika tidak, maka tentu kita harapkan hikmahnya. Semoga itu bisa menjadi tabungan akhirat kita. Semoga dia bisa menjadi pelayan-pelayan kita nanti di hari kiamat di surga Allah. Dan dia yang dalam hadis sebagian riwayat, ya, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dia akan menjadi penjemput kita di pintu-pintu surga dan dia tinggal melihat orang tuanya ini mau masuk surga lewat pintu mana. Ya. Jadi prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua keputusan Allah terbaik. Doa-doa kita bukan tidak terkabulkan tapi doa kita mungkin disimpankan untuk yang lebih baik ya. Karena setiap orang yang berdoa maka ada 3 kemungkinannya ya. Ada 3 kemungkinannya entah dikabulkan doanya langsung atau dia kelihatannya tidak dikabulkan sesuai dengan yang diminta, tapi dia akan mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada apa yang didoakan, atau dijauhkan darinya mara bahaya, atau yang ketiga akan ditabungkan di hari kiamat kelak, ya. Boleh jadi kita minta panjang umur untuk anak kita, tapi panjang umurnya maksudnya panjang umur nanti di surga yang tidak ada batasnya lagi umur anak-anak kita dan kita juga. Allahu ta'ala alam. Wah, subhanallah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya dari pertanyaan tadi. Insyaallah mudah-mudahan menjadi jawaban yang menghibur bagi orang tua yang ditinggalkan oleh anak yang tercinta. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan di malam hari ini. Ada sekitar 11 menit lagi insyaallah menuju 1 jam kebersamaan kita. Ada sekitar 13 pertanyaan nih Ustaz. Mungkin kita singkat-singkat jawabannya. Kalau ada yang sesuai dengan yang kita sampaikan tadi mungkin Iya. didahulukan. Iya, baik Ustaz. Atau jangan. Baik Ustaz, pertanyaan dari serta atas nama Rizal. Afwan Ustaz, bagaimana dengan paman atau tante kita yang merawat kita dari kecil dan mereka tidak memiliki anak? Apakah ketika mereka wafat dan kita selalu mendoakan mereka,
apakah sama nilai pahalanya dengan anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ya, eh, jawabannya insya Allah sama. Ya, jangankan keluarga kita yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, para guru-guru kita, ya, yang telah mendidik kita, mengasuh kita, mengajarkan kita, sebagaimana dia mengajarkan anak-anaknya sendiri, ya, kita doakan, ya, dia akan mendapatkan hal-hal yang terbaik dari apa yang kita doakan. Dan khusus untuk paman dan bibi, ya, tante, om, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-khalatu bimanzilati al-um. Bibi itu, tante itu, saudaranya ibu, itu bagaikan ibu kita sendiri. Ya. Jadi ibu kita yang merawat kita, dan mungkin ada di antara kita yang ibunya duluan dipanggil, lalu ada tantenya, ya, tantenya yang tidak memiliki anak. Tapi dia Masya Allah merawat kita bagaikan ibu kita merawat kita. Bahkan mungkin sebagian merasa, ya, karena mungkin ibunya dipanggil ketika dia masih kecil, belum merasakan bagaimana tangan dingin ibunya, belum merasakan bagaimana ibunya yang kerja keras, sehingga dia merasa bahwa tantenya ini melakukan hal yang luar biasa, ya. Eh, se- Sampai dia dewasa dia merasakan bagaimana khidmah atau bagaimana pelayanan dan bagaimana bantuan-bantuan dari tantenya. Pantasnya dia memberikan doa-doa yang terbaik untuk mereka-mereka itu, dan insya Allah mereka pun akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah dari seluruh usaha kerja keras mereka dan upaya mereka dalam mendidik kita, dan doa-doa kita insya Allah yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Eh, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Kita dahulukan dulu yang berkaitan dengan tema kita, para pemirsa. Ada pertanyaan dari peserta atas nama Nunu. Afwan Ustaz, bagaimana kalau kita bersedekah mukena? Apakah kita mendapatkan pahala sholat dari orang yang memakainya? Iya. Jazakallahu khairan. eh iya, ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis, ya. Tidak disebutkan dalam nas tentang pakaian. Tapi bisa difahami dari beberapa contoh yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita juga menyebutkan bahwa ketika Rasulullah menyebutkan kadang 3, 5, atau 7, itu pada hakikatnya bukan batasan. Dan bisa diambil darinya hal-hal yang serupa dengannya. Ya, dan inilah luasnya fikih dalam Islam, yang di antara sebabnya adalah dalil yang disebutkan oleh ulama kita dengan dalil kias, ya, bagaimana mengkiaskan sesuatu yang hukumnya mirip dan fungsinya mirip, ya, sama, ya. Eh, jadi umpama tadi ada seperti mushafan atau mushafan warasahu, mushaf yang dia wariskan, mushaf yang ditinggalkan yang orang lain membacanya, ya. Jadi akan mendapatkan pahala selama mushafnya itu terus dibaca, ya, terus dimanfaatkan. Atau juga mungkin masjid yang kita bangun. Jadi pakaian yang kita berikan, ya, kepada orang yang mau menggunakan sholat, kan sholat selama dia pakai itu akan mendapatkan pahala. Dan ini juga menunjukkan pandai-pandainya kita memberikan sedekah, ya. Sedekah selama kita berikan kepada orang yang butuh, maka insyaallah mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mau lebih berkualitas, berikan sedekah kita kepada orang yang paling memanfaatkannya, apalagi kalau pemanfaatannya bisa menyebabkan berlipat ganda pahala kita, ya. Jadi seperti dia adalah seorang yang sangat rajin sholat, ya, umpamanya mukena yang kita berikan. Mungkin ada orang yang mukena itu dia cuma pakai untuk sholat-sholat yang wajib saja. Ada wanita soleh yang kita kasih, dia bukan cuma menggunakan untuk sholat yang wajib, mungkin sholat sunnah, ya, dan dia juga mungkin sering mengaji, lalu pakai mukena, maka lebih banyak halanya. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi kita bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makanmu, kalau bisa jangan makan makanmu kecuali orang yang bertakwa.
Kenapa? Kata ulama kita, karena ketika kita memberikan makan kepada orang yang bertakwa, lalu orang bertakwa itu dengan makanan yang kita berikan, dia tumbuh dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berapa banyak pahala yang kita dapatkan lewat makanan yang kita bagi-bagi kepada orang-orang yang soleh. Sebaliknya, waliyadzubillah, kalau kita memberikan makan ya pada seorang yang jahat ya, seakan-akan kita memberikan kepada dia kekuatan untuk melakukan kejahatannya. Ya, walaupun kita mungkin tidak menyadari. Sangat disayangkan, sia-sia kadang. Ketika kita berikan kepada orang yang paling bisa memanfaatkannya, maka ya tentu saja harapan pahala kita lebih besar di sisi Allah. Intinya, insya Allah, yang Anda wariskan, yang Anda berikan kepada orang yang memanfaatkannya, akan menjadi ladang pahala juga bagi Anda, walaupun Anda telah wafat. Wallahu a'lam. Ya, syukran atas jawaban dari pertanyaan tadi Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum warahmatullahi. Eh, Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya agar kami bisa ikhlas dalam beramal dan berdakwah. Ya. Terkadang dalam dakwah adanya sesuatu yang diterima setelah membawakan eh, materi ceramah, terkadang memberikan pengaruh di dalam hati Ustaz. Satu sisi memang butuh karena biasa digunakan untuk kontribusi kegiatan dan infak lainnya, dan bukan untuk memperkaya diri, karena apa saja yang dapat dipekerjakan, karena apa yang saya dapat pekerjakan saja tidak mencukupi. Satu sisi lainnya sepertinya ada seperti rasa sudah tidak ikhlas karena Allah, karena apa yang kami terima itu. Berpikir untuk mencari penghasilan tambahan supaya tidak terlalu berharap dengan hal-hal itu. Namun jika mencari sampingan, dikhawatirkan waktu untuk dakwah berkurang. Mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan ini. Iya, untuk masalah ini, pertama kita mengapresiasi ya, menanya adanya senantiasa masa di mana seorang merenungi tentang dirinya dan selalu waspada terhadap setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi padanya. Ya. Jadi dalam setiap amal soleh, ya, termasuk dalam dakwah ini, kadang kita memang dan wajib bagi setiap kita untuk mendasarinya dengan keikhlasan. Namun di perjalanan waktu, ya ikhlas ini kadang eh, mudah ya atau tidak terlalu sulit untuk kita ikhlas pada bagian awalnya. Tapi dengan perkembangan waktu, ya dengan sejalan dengan ibadah yang kita lakukan, maka kadang ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keikhlasan kita. Entah karena adanya apresiasi, pujian, ya, testimoni dan hal-hal yang kelihatannya mendukung kita, itu bisa mempengaruhi niat kita juga. Atau justru mungkin sebagian kita telah bekerja keras, telah melakukan segala sesuatu dan dia merasa tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Kadang juga bisa mempengaruhi. Oleh karenanya memang dari waktu ke waktu sangat penting bagi setiap kita tanpa kecuali untuk banyak merenungi, bermuhasabah, dan selalu menjaga keikhlasannya. Apalagi masalah keikhlasan ini sebagaimana kata ulama kita, sumbernya dalam hati. Dan hati sumil qalbu litaqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena dia sifatnya tidak konstan ya, tidak dia selalu berbolak-balik, selalu berubah-ubah. Karena itu kita perlu untuk selalu menjaga hati kita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati fa innaha taqallabu 'alayya." Ada sesuatu yang paling sulit saya kendalikan, yang paling sulit saya atur melebihi niat kita, niat saya ya. Karena niat itu selalu berbolak-balik ya. Jadi niat itu menjaga keikhlasan memang tidak cukup satu kali saja. Setiap kali, bahkan bukan cuma setiap hari, setiap kita akan beramal, sementara kita beramal dan setelah kita beramal. Jadi kalau seperti kasus yang disebutkan tadi, tadinya dia mungkin berdakwah, mengajar, ya dan dia dengan penuh keikhlasan, lalu kadang mendapatkan imbalan, kadang mendapatkan hadiah, ya. Eh, Secara hukum, insya Allah, ya jika dia tidak pernah mempersyaratkannya
dan dia tidak niatkan sejak awal, ya, maka tidak mengapa dia untuk menerima. Bahkan hadiah pada asalnya itu disunahkan untuk diterima, ya. Jadi yang penting dakwah kita bukan mempersyaratkan, ya, sebagaimana para nabi-nabi. Mereka selalu mengatakan as'alukum mal, ya. In ajriya illa Allah, in ajriya illa 'ala Allah, ya. Jadi mereka mengatakan saya tidak minta harta, ya. Dan pahala saya yang paling saya harapkan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip mereka. Tapi kalau kita perhatikan beberapa dalil-dalil yang ada, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pernah meruqyah seorang pemimpin kabilah yang sedang tersengat oleh binatang berbisa, lalu beliau meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah dan beliau minta saran pandangan Rasulullah dan Rasulullah bilang halal, dan bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik yang kamu ambil adalah dari kitabullah, ya. Bahkan beliau mengajak para sahabat yang lain untuk menikmati hasil dari apa yang telah didapatkan oleh sahabat tersebut, ya. Cuma memang, ya, yang paling penting adalah bagaimana untuk menjaga niat itu tadi, ya. Jadi kita tetap niatan ikhlas itu terus kita jaga. Ya, jangan sampai ada prinsip sebagian dai yang seakan-akan mengatakan eh, tanpa upah berarti tidak ada dakwah, ya. Seorang yang sebelum apa-apa baru diajak berdakwah, ya, eh, baru disebutkan ada kesempatan untuk dakwah ceramah, lalu hal yang paling dia jadikan syarat awal jelasan tentang masalah tarifnya, masalah upahnya, ya, seakan-akan kalau tidak ada itu tidak ada. Ya, padahal dakwah ini kewajiban, ya. Dan asalnya pahalanya datang dari Allah. Dan mungkin kadang juga datang lewat sebagian manusia. Iya, hukum asalnya kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda memang dalam keadaan yang butuh, ya ini sebenarnya di antara tugas Baitul Mal kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada, maka boleh, ya, fatwa-fatwa para ulama kita menjelaskan tentang kebolehannya. Tinggal memang dari waktu ke waktu terus jaga niat, terus jaga semangat militansi kita, jangan terpengaruh dengan besar dan tidaknya ujian, banyak tidaknya pendukung, ya, selalu jadikan keikhlasan adalah dasar utama, ya, kita dalam melakukan dakwah, pengajaran dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Allahu a'lam. Baik, insyaallah syukran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Mungkin pertanyaan penutup Ustaz Oh, ya. di malam hari ini karena kayaknya ini penting juga. Pertanyaan dari peserta atas nama Irfan Jaya, bagaimana memahami hadis tentang takdir bahwa di sebuah hadis disebutkan sesungguhnya masing-masing hamba sudah ditetapkan kedudukannya di akhirat, entah ia masuk surga atau masuk neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Setiap kita sudah ditetapkan apakah dia akan surga atau neraka. Itu takdir. Sebagaimana setiap kita juga sudah ditetapkan berapa banyak rezekinya, berapa banyak umurnya. Dan kita diperintahkan untuk berusaha. Ya, kita diperintahkan untuk berusaha. Dan seorang hamba ketika di hadapannya, ya, di hadapannya ada dua peluang, maka tentu orang yang berakal, orang yang cerdas akan memilih peluang kebaikan, ya, peluang kebaikan. Jadi kita telah ditetapkan berapa harta kita, berapa rezeki kita. Namun ketika kita dihadapkan oleh dua pilihan antara yang banyak nominalnya dengan yang sedikit, tentu kita berusaha mengambil yang banyak, ya, selama halal. Karena kita punya kesempatan untuk berusaha. Walaupun takdirnya hanya Allah yang menentukan, ya. Jika ada dua peluang untuk kita berusaha dengan tawaran-tawaran yang semacam itu, mungkin kita sebagai manusia biasa kadang memilih yang semacam itu. Kadang, ya, sebagian orang, ini entah dia Qadariyah atau Jabriyah, kadang tidak jujur dalam masalah yang dia semacam ini. Kadang sebagian orang yang melakukan kemaksiatan ketika dinasihati, lalu dia mungkin beralasan inilah takdir saya.
Ya, ini takdir saya. Padahal orang itu mungkin ya ketika dalam urusan-urusan duniawi tidak mengatakan takdir saya. Ya. Kadang dia harus bekerja keras sampai lupa kadang waktu sholat. Lalu ketika dikatakan saya ingin mengejar rezeki saya. Padahal dia tahu rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kenapa dia berusaha kadang istilahnya membanting tulang, memaksimalkan usaha? Karena memang rezeki ditetapkan, tapi ada juga cara untuk mendapatkan rezeki itu. Takdir kita terhadap rezeki tidak boleh kita raih dengan menunggu di rumah kita. Karena langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Ya, tapi ada sebab-sebabnya kita mendapatkan rezeki. Dan Allah bersifat Ar-Raziq dan dia juga Allah bersifat Al-Hadi. Allah yang memberikan hidayah. Dan hidayah ini Allah juga tetapkan siapa yang akan mendapatkan hidayah, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Maka seharusnya kita juga mengupayakannya. Ya, makanya Allah mengatakan, "Inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura." Allah telah menunjuki dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Maka pilihlah jalan yang baik. Ya. Saat sekarang ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Setiap kita telah ditakdirkan siapa masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi kita tidak tahu. Keinginan kita adalah yang terbaik tentunya. Kita mau masuk surga. Maka kita mengupayakan segala sesuatu untuk bisa masuk surga, menuju tempat yang kita harapkan, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, selama kita berniat yang baik, selama kita prasangka yang baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan-jalannya untuk kita meraih yang terbaik itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan terus berikan petunjuk untuk bisa menempuh jalan itu, dan Allah bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Maka ketika kita tahu telah ditetapkan surga dan neraka, dan yang indah, yang baik adalah surga, maka tempuhlah segala cara untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah Anda pasrah dan Anda sampai berprasangka buruk kepada Allah, kayaknya saya ini adalah penghuni neraka. Lalu kita tidak berusaha untuk meraih surga, kita bergelimang dengan kemaksiatan, tidak ada upaya untuk meraih surga. Padahal surga pun perlu diraih dengan segala upaya, sebagaimana rezeki yang telah ditetapkan juga kita raih dengan segala macam. Ya, sebagaimana kita telah berupaya untuk rezeki kita, upayakan juga untuk surga kita. Mungkin seharusnya lebih dari itu. Ya, yakinlah insya Allah selama kita ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah tidak akan menyanyiakan pahala dari orang yang membuat kebajikan. Inallah la yudhi' ajral muhsinin. Jadi memang ditetapkan, ya memang ditetapkan. Tapi setiap kita harus prasangka baik bahwa insya Allah Allah tetapkan baginya surga. Maka dia akan berusaha mencari jalan-jalan yang terbaik untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Menjadi nasihat penutup untuk kita terus berprasangka baik pada Allah dan terus memilih jalan yang terbaik untuk kita, sebagaimana harapan kita ingin masuk surga, maka kita harus barengi dengan usaha untuk meraih surga itu dengan amalan-amalan yang terbaik. Para pemirsa konsultasi syariah dimanapun Anda berada, tibalah kita di penghujung kegiatan kita di malam hari ini. 160 peserta yang menemani kita sejak awal, kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi dari para peserta, dan kami mohon maaf sekali pada seluruh peserta jika ada yang sudah mengajukan pertanyaannya namun belum terjawab. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah dan lainnya. Kami sampaikan kita sangat membuka lebar eee, untuk sesi konsultasi syariah pada peserta. Jika hari ini tidak terjawab, maka setiap pekannya ada Senin sampai Jumat untuk kesempatan bagi para peserta untuk bertanya kembali pertanyaan yang belum terjawab itu. Ya, jadi Senin ada, Selasa malam ada, Rabu malam ada, Kamis malam ada. Ya, jadi jangan berkecil hati, insya Allah bisa bertanya di tempat-tempat tersebut ataupun melalui nomor Dewan Syariah yang nantinya akan dijawab oleh asatidzah kita yang berada di Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Jadi insya Allah kami nantikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari para pemirsa.
di sesi konsultasi syariah yang berikutnya. Kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz, sudah membersamai kita di malam hari ini, Masya Allah. Kita sudah mendapatkan banyak faidah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, dan dengannya insya Allah Allah memberikan rahmat dan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian, mari kita cukupkan konsultasi syariah kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.